Air garam terasa perih di mataku. Ombak besar menghantam sekitarku. Perahu kecil hancur dan tak berguna. Aku terdampar. Di mana? Aku tak tahu. Sebuah pulau kecil nyaris tak terlihat di balik kabut. Satu-satunya harapanku. Aku harus mencapainya. Berenang. Terus berenang. Rasa lelah menarikku. Pantai tampak bermil-mil jauhnya. Tapi aku harus terus maju. Untuk keluargaku. Untuk hidupku. Sekali lagi aku mengerahkan seluruh tenagaku. Tanganku menggenggam pasir. Aku jatuh pingsan, ombak menyap tubuh. Tak sadarkan diri, tip. Sinar matahari, kicau burung. Aku hidup. Tapi badanku sakit sekali. Saat aku duduk, aku melihat seseorang mendekat. Tinggi, berkulit gelap dan bermata tajam. Dia membawa tombak, tapi wajahnya ramah. Dia memberiku air, tempurung kelapa penuh dengan cairan yang menyegarkan. Aku minum dengan rakus, tenggorokanku kering. Dia berbicara dalam bahasa yang tak kumengerti, tapi gerakannya ramah. Dia di sini untuk membantu. Dia membawaku melewati hutan lebat. Udara terasa lembab. Burung-burung aneh berkicau dari pepohonan di atas. Kami sampai di sebuah desa kecil terletak di antara pepohonan. Gubuk-gubuk terbuat dari kayu dan jerami. Anak-anak bermain, tawa mereka menggema di tempat terbuka. Untuk saat ini. Penduduk desa menyambutku di komunitas mereka. Mereka berbagi makanan sederhana tapi bergizi. Ikan, buah, dan sayuran umbi-umbian yang aneh. Komunikasi adalah tantangan, tapi kami menemukan jalan, gerakan, ekspresi, bahasa universal untuk bertahan hidup. Aku belajar nama mereka. Pria yang menemukan aku bernama Tano. Adiknya, Lila, merawat lukaku dengan ramuan dan tapal. Pengetahuan mereka tentang pulau itu luar biasa. Mereka tahu setiap tanaman, setiap makhluk. Mereka adalah penguasa sejauh pyramids dan Norse Tuliping. Hari berganti minggu. Aku belajar memancing dengan tombak buatan tangan, membuat api, mengidentifikasi tanaman yang bisa dimakan. Tano dan aku menjelajah lebih dalam ke hutan, mencari bahan untuk membuat rakit. Pulau itu indah, tapi bahaya mengintai di mana-mana. Kami bertemu ular berbisa, tersamarkan di antara dedaunan. Laba-laba memintal jaring yang cukup kuat untuk menjebak burung kecil. Tano mengajariku cara mengenali bahaya untuk menghindarinya. Sejauh menerbit jids tang tu sesam silet. Poin ini sudsai berpenting. Bagian 5. Kemarahan alam. Suatu sore, langit berubah menjadi hijau pucat. Angin menderu-deru melalui pepohonan. Badai akan datang. Tano dan aku membantu penduduk desa mengamankan rumah mereka, bersiap menghadapi badai. Lalu hujan turun. Hujan deras yang mengancam akan menenggelamkan pulau. Petir menyambar langit, menerangi laut yang mengamuk. Angin merobek pepohonan, mematahkan cabang-cabang seperti ranting. Kami berkerumun di dalam gubuk Tano, badai mengamuk di sekitar kami. Yes, berjalan. Merajanem sesamin, temni di origin cbabe, di gulkan dua terdiri. Bagian 6. Sebuah perjudian putus asa. Badai telah menghancurkan rakit kami yang baru setengah jadi. Satu-satunya harapan kami untuk melarikan diri hanyut. Keputusasaan mengancam akan menenggelamkanku. Tapi Tano meletakkan tangan di bahuku. Kami akan membangun kembali. Lebih kuat, lebih baik. Kami pergi ke hutan, menyelamatkan apa yang kami bisa. Tapi kami butuh lebih banyak. Ada sebuah teluk di sisi lain pulau, Tano menjelaskan. Sebuah tempat di mana arus membawa kayu apung. Perjalanan itu berbahaya, melalui bagian hutan yang paling berbahaya. Tapi itu satu-satunya dengan kami. Kami laksanakan fajar, berbekal tombak dan tekad kami. Bagian 7. Tanda-tanda harapan. Perjalanan ke teluk itu penuh dengan bahaya. Kami menghindari seekor ular sanca raksasa, tubuhnya setebal batang pohon. Kami menyeberangi sungai yang deras, menyeimbangkan diri dengan hati-hati di atas batang kayu yang tumbang. Tapi kami bertahan, didorong oleh harapan untuk melarikan diri. Akhirnya kami sampai di teluk, dan itu semua yang kami harapkan. Kayu apung, bambu, dan bahkan sepotong kanvas besar dari kapal karam. Nasib sedang berpihak pada kami. Kami mengumpulkan sebanyak yang kami bisa bawa dan kembali ke desa. Lelah, kami memiliki bahan untuk membangun kembali. Kami akan melarikan diri dari pulau ini. Bagian 8. Penyelamatan dari cakrawala. Kami bekerja tanpa lelah didorong oleh harapan. Penduduk desa terinspirasi oleh tekad kami, ikut bergabung dalam upaya tersebut. Para wanita menenun tali yang kuat dari tanaman merambat.
Anak-anak mengumpulkan getah untuk membuat kanvas tahan air. Bersama-sama kami membangun rakit, lebih besar dan lebih kuat dari yang terakhir. Suatu pagi saat kami sedang menyelesaikan layar, kami mendengar suara yang jauh. It's being increased. Sebishit remam the bari. Di sound world alert of wal dispulsing. It's them zibao daringed. Kati slow Islam. Bagian 9, perpisahan dengan surga. Awak kapal menyambut kami di atas kapal. Mereka telah melihat api sinyal kami, suar harapan di lautan luas. Saat pulau itu mengecil di kejauhan, aku merasakan kepedihan. Aku meninggalkan tempat yang sangat indah dan berbahaya, dan orang-orang yang telah menyelamatkan hidupku. Aku memeluk Tano dan Lila, hatiku penuh rasa syukur. Mereka telah mengajariku begitu banyak tentang bertahan hidup, tentang ketahanan, tentang arti persahabatan yang sebenarnya. Saat pulau itu menghilang di Cakrawala, aku tidak akan pernah melupakan waktuku di sana. Itu ada bab dalam hidupku yang akan selalu ku kenang selamanya.